Hai teman-teman, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sahrian Razani, atau teman-teman bisa memanggil saya dengan nama Rian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang pilar pendidikan. Lembaga UNESCO mencanangkan 4 pilar pendidikan. Dan yang pertama, learning to know, yang kedua, learning to do, yang ketiga, learning to be, yang keempat, learning to live together. Yang pertama, learning to know. Pilar pertama ini memiliki arti bahwa peserta didik dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui pengalaman-pengalaman, sifat kritis, dan dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik. Learning to know ini selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan, karena di dalam learning to know terdapat learning how to learn, yang artinya peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya, karena itu adalah proses belajar. Belajar bukan saja berasal dari bangku sekolahan saja, tetapi belajar dapat terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Belajar bukan hanya dinilai dari segi hasilnya saja, melainkan dinilai dari segi prosesnya juga. Bagaimana cara peserta didik tersebut memperoleh pengetahuan, bukan apa yang diperoleh peserta didik tersebut. Learning to know juga mengajarkan tentang lifelong of education, artinya belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat ini memiliki arti bahwa pendidikan tidak berhenti sampai suatu individu itu menjadi dewasa, tetapi berlanjut sepanjang hidupnya. Yang kedua, yang learning to do. Learning to do ini adalah pilar kedua. Yang pilar kedua ini menekankan pentingnya interaksi dan bertindak. Learning to do ini juga mengajarkan tentang belajar untuk menerapkan ilmu yang didapat, bekerja sama dalam sebuah tim guna memecahkan masalah dalam berbagai situasi dan kondisi. Learning to do ini berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Hard skill adalah kemampuan yang menuntut fisik, artinya memfokuskan kepada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan teknis yang berhubungan dengan kemampuan peserta didik. Penguasaan kemampuan hard skill ini dapat dilakukan dengan menerapkan apa yang dia dapatkan atau apa yang sudah peserta didik itu pelajari. Jadi mereka langsung mempraktikkan apa yang mereka pelajari langsung ke kehidupan sehari-harinya. Contohnya, anak di sekolah belajar tentang arti pentingnya sikap disiplin. Maka untuk memahami dan mengerti tentang disiplin itu, anak harus belajar untuk melakukan sikap disiplin baik di sekolah, di rumah, maupun dimanapun. Dengan begitu, anak menjadi tahu dan paham tentang pentingnya sikap disiplin. Selanjutnya, soft skill, artinya keterampilan yang menuntut intelektual. Soft skill ini merupakan istilah yang mengacu pada ciri-ciri kepribadian, ramah sosial, kemampuan berbahasa, dan pengoptimalan derajat seseorang. Jadi yang dimaksud kemampuan soft skill ini adalah kepribadian dari masing-masing individu. Soft skill ini tidak bisa diajarkan, tapi guru atau pengajar atau pendidik dapat mencontohkannya. Contohnya seperti sikap tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Dengan memberikan contoh tersebut, anak akan mencoba untuk menirukan apa yang dilihat. Nah, hal itulah yang merupakan bagian dari menumbuhkan kemampuan soft skill. Pilar yang ketiga, learning to be. Pilar ketiga ini artinya bahwa pentingnya mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mewujudkan apa yang peserta didik impikan dan cita-citakan. Learning to be ini sangat erat kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan anak, serta kondisi di lingkungannya. Misalnya, bagi siswa yang agresif akan lebih baik untuk menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi. Dan sebaliknya, bagi siswa yang pasif, jadi peran pendidik atau peran guru adalah sebagai fasilitator
sekaligus mediator atau penunjuk arah bagi peserta didik. Hal ini sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan potensi diri peserta didik secara utuh dan maksimal. Yang keempat, learning to live together. Pilar terakhir ini artinya menanamkan kesadaran kepada para peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari kelompok masyarakat. Jadi mereka harus mampu untuk hidup bersama. Apalagi di Indonesia ini yang memiliki beragam etnis. Jadi kita atau para pendidik atau guru perlu menanamkan sikap untuk dapat hidup bersama. Menurut pilar keempat ini, hal-hal yang perlu dikembangkan di sekolah adalah kebiasaan untuk hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi, dan menerima. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan dimanapun individu tersebut berada dan sekaligus menampilkan diri sesuai dengan perannya. Oke, itulah penjelasan saya tentang pilar pendidikan. Thank you for watching everyone. Bye.